warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Firliana Indesitawati dengan NPM 10070221036. Di sini saya akan membahas tentang framework yang sering digunakan dalam tata kelola teknologi informasi, yaitu COBIT 2019. COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola, mengendalikan, dan merancang teknologi informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. COBIT 2019 adalah versi terbaru dari kerangka kerja yang dirancang untuk lebih fleksibel, relevan, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis saat ini, serta mendukung strategi digital perusahaan. COBIT 2019 memiliki struktur yang terdiri dari objektif, practice, dan activities yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan teknologi informasi yang lebih optimal. Objektif dalam COBIT adalah hasil yang ingin dicapai melalui proses-proses tertentu, kemudian objektif ini dijabarkan dalam practice dan activities untuk mencapai standar kinerja yang diinginkan. Salah satu contoh objektif dalam COBIT 2019 adalah manajemen knowledge. Objektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen dan tim terkait memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola, mengontrol, dan mengoptimalkan teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Untuk mencapai objektif ini, COBIT 2019 menyediakan serangkaian practice dan activities. Practice adalah langkah-langkah yang lebih umum dan strategis yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Sedangkan activities adalah aktivitas atau tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan agar practice tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, salah satu praktis untuk manajemen knowledge adalah memastikan adanya pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk semua anggota tim dalam teknologi informasi. Di dalam praktis ini terdapat beberapa activities seperti mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menyediakan materi pelatihan, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan tersebut. Di sini saya akan mengambil salah satu activity, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk setiap anggota tim. Dalam COBIT 2019, setiap activity diukur berdasarkan level kapabilitas yang menunjukkan seberapa matang atau optimal activity tersebut dijalankan dalam sebuah organisasi. Level kapabilitas ini terdiri dari 6 tingkat. Mulai dari level 0 hingga level 5, yaitu sebagai berikut. Pada level 0 atau yang biasa disebut dengan incomplete adalah aktivitas yang belum dijalankan atau belum ada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan anggota tim. Tidak ada prosedur atau upaya yang dilakukan untuk memastikan pengembangan dan keterampilan. Level 1 atau perform adalah aktivitas yang sudah mulai dilakukan namun masih sporadis. Beberapa anggota tim mungkin telah mengidentifikasi kebutuhan pelatihannya sendiri, tetapi belum ada prosedur formal yang berlaku. Level 2 adalah manage, merupakan aktivitas yang sudah dilakukan dengan pengelolaan yang lebih baik. Perusahaan mulai menerapkan prosedur sederhana untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan meskipun masih bersifat manual dan terpisah. Level 3 atau establish, pada level ini aktivitas sudah dijalankan secara terstruktur. Proses identifikasi kebutuhan pelatihan di seluruh tim sudah berjalan dengan terstandarisasi dan berkelanjutan. Setiap anggota tim secara teratur diperiksa kebutuhan pelatihannya. Level 4, predictable, di mana perusahaan mulai menggunakan analisis data untuk meramalkan kebutuhan pelatihan di masa depan
dan memiliki prosedur yang konsisten untuk memastikan setiap anggota tim memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu perusahaan. Level 5, optimizing. Pada level tertinggi ini, proses identifikasi kebutuhan pelatihan sudah sangat matang dan terintegrasi ke dalam sistem manajemen perusahaan. Analisis kebutuhan pelatihan tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga disempurnakan dan dioptimalkan berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai COVID 2019, khususnya Objective Management Knowledge, dan bagaimana objektif tersebut diterapkan dalam praktis dan activities melalui penerapan COVID 2019, sehingga perusahaan dapat lebih terstruktur dan efisien dalam mengelola teknologi informasi, serta memastikan tim teknologi informasi memiliki pengetahuan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.